Jadi ciri akhir zaman itu hilal semakin tinggi. Maksud saya begini, tanggal 1 tapi kalian kira tanggal 2. Jadi memang sudah benar apa yang diputuskan pemerintah, karena itu berdasarkan ilmu pengetahuan, baik melalui metode hisab maupun melalui metode ru'yah. Saya baca informasi resmi dari Kementerian Agama, visibilitas hilal menurut metode imkanur ru'yah itu dalam posisi 2 derajat ke bawah. Jadi tidak mungkin hilal kelihatan. Kesepakatan 4 negara, Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Singapura sepakat tentang matlak Asia Tenggara. Kesepakatan 4 Menteri Agama menurut visibilitas imkanur ru'yah maka harus 3 derajat posisi hilal tersebut. Maka kemungkinan besar 1 Syawal kemungkinan besar jatuh pada hari Sabtu, tidak hari Jumat. Nah, solusinya kalau ada perbedaan, karena ini sama-sama ilmiah, adalah kembali kepada hukum asal. As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Innama ma'na hadzal hadits. Makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah. 4 mazhab tanpa perselisihan. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 mazhab sepakat bittifaqil a'immah. Haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Yang punya pengecualian itu cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengecualikan begini: barang siapa di tanggal 29 Ramadan dia sudah melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, tentunya orang yang ngerti hilal. Belagak ru'yat nggak ngerti hilal, ketimbang ditanya ngapa lo nggak puasa lagi, udah lihat hilal. Emang kayak mana bentuknya hilal? Besar, tinggi, hitam, rambut keriting. Oh, ternyata Muhammad hilal yang dia maksud itu. Sudah melihat hilal, kata Imam Syafi'i, maka dia tidak berpuasa lagi, nggak mengapa. Jadi ketika orang masih berpuasa di 30 Ramadan, dia tidak berpuasa. Tapi syaratnya 2. 1, dia tidak berpuasa tapi tidak boleh mengumumkan. Hanya berlaku untuk dirinya dan keluarganya saja. Kalau kiai di pondok, untuk dirinya dan santrinya di pondok saja. 2, dia tetap wajib berhari raya bareng pemerintah. Agar Anda tidak gagal paham, maka simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Ternyata Ramadan cepat betul berlalunya, Pak. Ini sudah hari ke-26 ya. Nanti malam 27. Mungkin Lailatul Qadar. Cuman kebanyakan orang kita ini bukan nungguin Lailatul Qadar, tapi THR, Pak. Itu yang lebih penting. Dan memang Ramadan ini terasa singkat, karena itu ciri akhir zaman. Hari semakin singkat. Zaman dulu pekerjaan dari pagi sampai siang selesai. Malam itu panjang sekali. Makanya para sahabat beribadah sangat lama di malam hari, sampai 23 rakaat tarawih, santai. Zaman sekarang malam terasa singkat, siang terasa singkat, kerjaan dari pagi sampai siang ke sore sampai malam enggak selesai-selesai. Singkat sekali. Dan hilal semakin tinggi. Jadi ciri akhir zaman itu hilal semakin tinggi. Maksud saya begini, kita lebih baik ikuti pengumuman pemerintah. Maka kemungkinan besar hilal belum tentu terlihat pada ru'yatul hilal tanggal 29 Ramadan. Jadi yang benar itu ikut pengumuman pemerintah. Jangan keburu-buru mau lebaran, Pak. Ya tetap sama lebaran juga. Saya lihat di luar itu hiruk pikuk lebarannya sudah sungguh luar biasa.
Saya baca di media sosial, ciri lebaran sudah sangat dekat. Satu, sudah pada cukur rambut. Iya juga ya. Itu tuh bagus Salim baru cukur tuh kayaknya. Saya kemarin cukur rambut ini Pak, udah pada cukur rambut. Cuman kalau Pak Anhar itu emang masih tumbuh rambutnya ya. Kayaknya segitu-gitu aja dari dulu. Paling dirapihkan. Yang kedua, ibu-ibu sudah sibuk ngelap kaca rumah, ngelap meja, furniture dan lain sebagainya. Yang ketiga, jalan-jalan sudah mulai macet total malahan Pak. Kemudian yang keempat, taraweh sudah semakin maju barisannya, sudah berkurang jamaahnya. Itu ciri lebaran sudah sangat dekat itu. Dan yang kelima, kue sudah banyak di rumah tapi nggak boleh dimakan. Bener nggak kira-kira? Boleh dimakan tapi yang mutung. Nah ini ciri lebaran sudah dekat. Saya kembali kepada hilal tadi itu. Itu sabda Nabi Pak. Hilal sudah semakin tinggi kata Nabi. Dan kalian akan mengiranya tanggal 1 tapi kalian kira tanggal 2. Jadi memang sudah benar apa yang diputuskan pemerintah. Karena itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Baik melalui metode hisab maupun melalui metode ru'yah. Sekarang begini. Saya baca informasi resmi dari Kementerian Agama. Visibilitas hilal menurut metode imkanur ru'yah itu dalam posisi 2 derajat ke bawah. Jadi tidak mungkin hilal kelihatan. Kesepakatan 4 negara, Menteri Agama Indonesia, Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Malaysia, Menteri Agama Singapura sepakat tentang matlak Asia Tenggara. Kesepakatan 4 Menteri Agama menurut visibilitas imkanur ru'yah maka harus 3 derajat posisi hilal tersebut. Maka kemungkinan besar 1 Syawal kemungkinan besar jatuh pada hari Sabtu, tidak hari Jumat. Nah, sedangkan sudah ada ormas, organisasi kemasyarakatan yang mengumumkan hari rayanya hari Jumat. Berarti kemungkinan, saya masih ingin tegaskan kemungkinan akan ada perbedaan hari raya untuk tahun ini. Dan yang saya sangat sayangkan, kata Pak Maryadi, sesalkan katanya. Nggak enak kalimat ya Pak. Yang sangat saya sayangkan Bapak Ibu, hanya di Indonesia Raya tercinta perbedaan hari raya itu. Tidak terjadi di negara lain. Loh, mengapa tidak terjadi di negara lain? Karena negara ini sepakat, terutama negara muslim ya, bahwasanya yang punya kewenangan itsbat menetapkan hari raya hanya pemerintah. Makanya kerajaan Arab Saudi mengeksekusi, menghukum pancung yang mengumumkan hari raya, mengitsbat dan mengikhbar, menetapkan dan mengumumkan hari raya beda dengan kerajaan. Kalau dipakai di Indonesia hukum itu Pak, alangkah banyak yang potol pala itu ya. Kalau dipakai di Indonesia ini. Ya, biar gak tuman, betul, biar gak tuman itu. Ini kita kan bingung orang awam kalau tuman-tuman semua Pak. Kok ormas merasa punya eksistensi dan kewenangan melebihi negara? Itu kan masalah sebetulnya. Saya tidak mau memperdebatkan hisab dan ru'yat, dua-duanya itu ilmiah. Dua-duanya ilmiah itu. Hisab dan ru'yat itu ilmiah. Hanya saja prinsip yang berbeda. Ada yang mengatakan minus 0 derajat, minus 2 derajat di bawah ufuk sudah termasuk tanggal 1. Ada yang mengatakan nggak bisa. Nah itu saja sebetulnya. Nah solusinya kalau ada perbedaan, karena ini sama-sama ilmiah, hisab ilmiah, ru'yat ilmiah, pemerintah juga pakai hisab, pemerintah juga pakai ru'yat. Solusinya adalah kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Puasa itu dimulai berdasarkan kebanyakan, kesepakatan orang-orang untuk berpuasa. Idul Fitri itu dirayakan
berdasarkan kebanyakan keumuman orang beridul fitri. Hadis ini dikomentari oleh Imam At-Tirmidzi. Innama ma'na hadzal hadis. Makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah. Wajib ini, Pak. Haram beda dengan pemerintah. Wa idhamin nas, dan mayoritas kaum muslimin di negeri masing-masing. Nah, ini saya ingin tegaskan, ada yang pakai logikanya awam. Kita semua awam lah kalau masalah hisab ru'yat kan. Jangan belagak-belagak ngomong hisab, Pak. Matematika kadang dapat 5 waktu sekolah. Matematika dapat 5 ngomongin hisab yang enggak masuk hitungan itu mah. Ini kan ilmu pasti soalnya. Balik lagi, ada yang pakai logika awamnya begini. Ustadz, kita kan 4 jam duluan daripada Arab. Kan begitu ya? Kalau di kita jam 12 siang, di Arab jam 8. Kok bisa Arab duluan lebaran daripada kita? Nah, ini perlu dijelaskan ini, Pak. Kan menentukan jadwal sholat itu berdasarkan matahari. Matahari itu terbitnya di mana? Di timur kan? Sedangkan negara kita ini lebih timur daripada Arab. Mau nggak mau duluan kita kalau mataharinya daripada Arab itu. Karena kita lebih tua mataharinya daripada Arab. Ya jangankan kita ke Arab sana, Pak. Saya kemarin seminggu sebelum Ramadan ceramah ke NTT, Kota Kupang. Ya, penceramahnya pendengarnya Pak 60% non muslim itu. Jadi saya di sana ditelepon sama panitia, Ustadz sudah siap? Ya nanti kata saya masih 1 jam lagi. Salah jam itu kata dia. Pasti lihatnya jam tangan. Iya, jam tangan nggak nyocok dewek, Pak. Coba lihat jam di HP. Oh ternyata duluan 1 jam di sana daripada di sini. Kan salah artinya. Itu saja sudah berbeda. Karena matahari di sana lebih tua. Matahari di Indonesia lebih tua 4 jam daripada di Arab Saudi. Tapi kalau ru'yatul hilal, kita nggak ngelihat matahari, kita ngelihat hilal. Hilal itu dilihatnya di timur apa di barat? Di barat kan? Makanya hilal di Arab lebih tua daripada hilal di Indonesia. Bahkan boleh jadi hilal di Arab itu 20 jam lebih tua daripada Indonesia. Maka kalau bodi hari itu sangat mungkin sekali, Pak. Jadi umur hilal di sana, ini pakai logika awam ya, lebih tua 20 jam daripada Indonesia. Makanya nggak usah diambil pusing. Kata orang, kalau orang terbang dari negeri mana gitu di kawasan Amerika ke Indonesia, berangkatnya Jumat, kalau kata Kiai Hasim Muzadi, berangkatnya Jumat sampai Indonesia Minggu. Hilang sehari, Pak. Uang hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang, dari Narita itu ya Pak Akhir, itu Jumat sore. Sampai di California, itu Jumat pagi. Ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? Kalau sembahyang Jumat pagi kok sergap banget gitu loh. Sergap banget. Tapi ketika pulangnya, misalnya dari New York ke Jakarta, berangkatnya Jumat pagi, itu sampai Jakarta hari Minggu. Jadi kehilangan 1 hari, tidak tahu di mana Sabtunya ini. Jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Bukan berarti perjalanannya 2 jam, cuman sekian jam saja. Cuman karena perbedaan waktu, perbedaan matlak, maka ulama sepakat nggak boleh ada hilal tunggal sedunia internasional, nggak boleh. Seperti yang diusung Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu sok ngerti agama tapi nggak ngerti fikih sama sekali, Pak. Hilal tunggal sedunia internasional harus sama, nggak bisa. Hari Senin di Indonesia sama di Amerika nggak sama. Telepon ke Amerika sana, hari ini hari apa? Jangan-jangan Minggu di sana, Pak. Kan begitu. Nggak bisa kita samakan. Ini penting sekali sebagai pengetahuan umum bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, saya ingin pertegas ada 6 perkara. Menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang kita ini harus membersamai pemerintah. Ini hukum ya Pak, agama, bukan aturan pemerintah. Kalau aturan pemerintah, undang-undang namanya, nggak ada undang-undangnya ini, nggak ada pula perdanya. Ini aturan agama. Satu, as-sholah. Sholat itu harus ngikut madhab pemerintah. Maka datanglah ke Arab Saudi, semua masjid tanpa terkecuali harus mengamalkan madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, madhab resmi pemerintah. Malaysia, Brunei Darussalam, karena madhab resmi negaranya Syafi'iyah, maka semua masjid di Malaysia dan Brunei Darussalam wajib bermadhab Syafi'i. Bahkan semua sekolah Pak, semua sekolah nggak dikasih izin di Malaysia kalau sekolah agama kayak SDIT gitu kan, atau kayak pesantren tidak bermadhab Syafi'i. Di sana aturannya, kalau Indonesia tidak, demokratis ya, longgar sekali, bebas. Cuma bapak-bapak jangan menyekolahkan anak yang beda sama orang tua. Nanti di rumah ada TV, bapak-bapak nyekolahkan anak yang mengharamkan TV di sekolahnya, kan beribut terus sama bapak ibunya nantinya. Kan ada polisi nyekolin anaknya ke sekolah SD, labelnya agama. Kata anaknya, anak papa belajar apa hari ini? Belajar togut Pak. Togut itu apa nak? Ya iblis Pak. Nah contoh togut itu Pak, negara, NKRI togut kata guru saya. Pancasila togut. Nah togut punya dua antek Pak. Antek itu namanya toge, plesetannya gitu. Siapa nak? Tentara sama polisi. Ngamuk bapaknya. Yang bapaknya polisi soalnya. Ya jangan sampai menyekolahkan anak yang justru berbenturan sama orang tua, salah juga kan? Jadi as-sholah. Coba bapak-bapak survei ke Arab, semua sekolah, semua masjid, cara sholatnya harus bermadhab Syafi'i, bermadhab Hambali. Imamnya harus bermadhab Hambali. Yang kedua, wal juma', menyelenggarakan Jumatan. Maka di 21 negara Arab, masjid bisa Jumatan kalau ditentukan oleh pemerintah. Dan masjid nggak boleh berdiri tanpa izin pemerintah. Cuman di Indonesia mungkin ya Pak, 80% lebih masjid di Indonesia nggak punya IMB. Betul nggak kira-kira? Ini jujur-jujuran aja nih Pak. Makanya saya kasih tahu sama pejabat-pejabat gitu ya. Ya kalau umat beragama lain mau mendirikan rumah ibadah ya jangan dipersulit lah Pak. Jangan-jangan bapak-bapak ini ada yang kemakan fatwa pejabat yang mengizinkan berdirinya rumah ibadah lain nanti diketok di neraka. Jangan-jangan kemakan fatwa begitu ya? Enggak lah. Kita ini negara dengan jumlah masjid terbanyak tanpa IMB. Kalau di negara Arab wajib pakai izin. Kalau enggak dihancurkan pemerintah pakai eskavator itu. Karena dianggap masjid diror, masjid berdiri tanpa izin pemerintah. Ini kan hukum yang enggak kita ketahui. Tapi itu hukum berlaku di negara-negara Islam, termasuk negara tetangga. 3. Yang wajib membersamai pemerintah itu adalah wal a'yad, hari raya. 4 madhab tanpa perselisihan. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 madhab sepakat bittifaqil a'immah, haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Haram Pak, malah berdosa. Yang punya pengecualian itu cuma Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengecualikan begini, barang siapa di tanggal 29 Ramadan dia sudah melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, bukan katanya ya Pak, bukan kata orang, dia sudah melihat hilal dengan matanya sendiri, tentunya orang yang ngerti hilal. Belagak ru'yat nggak ngerti hilal, ketimbang ditanya ngapa lo nggak puasa lagi, udah lihat hilal. Emang kayak mana bentuknya hilal? Besar, tinggi, hitam, rambut keriting. Oh ternyata Muhammad hilal yang dia maksud itu. Nggak bisa kalau orang nggak ngerti hilal, bintang dikira hilal nantinya. Salah juga kan, bahaya itu. Orang yang dengan mata kepalanya sendiri sudah melihat hilal dan dia memang ngerti hilal, alim di bidang itu. Karena begini Pak, dari semua ulama di Indonesia mungkin hanya 10% yang ngerti hilal. Ngerti astronomi, ilmu hisab, ilmu ru'yat. Karena rata-rata kan orang nggak belajar ilmu itu, termasuk saya nggak ngerti lah astronomi dan lain sebagainya itu. Sudah melihat hilal kata Imam Syafi'i, maka dia tidak berpuasa lagi, nggak mengapa. Jadi ketika orang masih berpuasa di 30 Ramadan, dia tidak berpuasa. Tapi syaratnya 2. 1,
Dia tidak berpuasa tapi tidak boleh mengumumkan. Hanya berlaku untuk dirinya dan keluarganya saja. Kalau kiai di pondok untuk dirinya dan santrinya di pondok saja. 2, dia tetap wajib berhari raya bareng pemerintah. Jadi cuman nggak berpuasa saja yang ke-30 hari. Tapi lebarannya tetap besok bersama pemerintah. Ini clear, nggak ada perbedaan pendapat. Jadi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti ada beda hari raya, udah nggak usah pusing, nggak usah pening, ikuti saja isbat pemerintah. Kan di akhirat ditanya kalau kita salah, man, lu tuh salah lebarannya. Ya gue ikut pemerintah, ya Allah, gaul amat ya bahasa sama Allah ya Pak. Ikut pemerintah. Pemerintah kamu siapa? Jokowi. Nah, Pak Jokowi dipanggil. Jokowi sini dulu. Ada apa Gusti Allah? Enggak, ngapa kamu ngumumin lebaran itu telat? Ya saya kan gak ngerti ya Allah. Yang ngerti kan Menteri Agama sama sidang Dewan Isbat. Nah dipanggil Menteri Agama, Yakut Khalil Kumas dan kemudian jajarannya sama yang sidang Isbat. Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Enggak ada yang salah Pak. Enggak ada yang masuk neraka kok. Cuman begini, kalau kita lebaran duluan, salah man. Ngapa kamu lebaran duluan? Ikut ormas ya Allah, nggak ada aturannya itu man, kena jitak saya Pak. Jadi jangan ikut ormas, ikuti pengumuman pemerintah. Ini penting sebagai pengetahuan bagi kita semua. Jadi saya berharap ke depannya mudah-mudahan tidak ada lagi ormas yang mengumumkan hari raya sendiri. Mudah-mudahan ya. Baik, saya selesaikan dulu Pak. Ada 3 lagi yang wajib di belakang pemerintah. Apa saja itu? Yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Gerakan dakwah bil ma'ruf, menyeru kepada perbuatan ma'ruf. Saya ulangi, gerakan dakwah menyeru kepada perbuatan ma'ruf, terutama an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Itu harus di belakang pemerintah, nggak boleh kita duluan. Karena kalau kita duluan, kita main hakim sendiri. Pemerintah punya alat namanya penegak hukum. Makanya kalau kita mencegah kemungkaran, kita main hakim sendiri, itu namanya mendahului penegak hukum. Itu tidak boleh. Makanya kejadian kemarin kan persekusi 2 wanita yang katanya pemandu lagu di karaoke di pesisir selatan Sumatera Barat. Digeret ke laut, diceburkan, dibuka bajunya secara paksa, bahkan ada yang berbuat cabul memegang payudaranya. Na'udzubillah. Itu aksi main hakim sendiri. Belakangan diketahui mereka bukan pemandu lagu, tapi pengunjung di sana. Oke deh, dalam tanda kutip barangkali, hanya barangkali ya Pak. Barangkali dia sedang berbuat dosa, mungkin kita nggak tahu kan. Tapi nggak begitu juga cara kita memperlakukannya. Itu main hakim sendiri dan itu penganiayaan. Dan harus ditegakkan. Masyarakat tidak boleh menegakkan hukum sendiri. Kita punya penegak hukum, harus ditegakkan hukum setegas-tegasnya. Kita belajar dari sabda Nabi. Hadis Sahih Bukhari Muslim ini loh. Ada pelacur. Seumur hidupnya dia jadi pelacur. Suatu hari dia mampir ke sumur karena kehausan. Dia hendak minum di sana, ada anjing yang menggelepar. Ditimbakan air pakai sepatunya, diminumkan ke anjing, seraya menangis. Alangkah susahnya anjing ini kehausan di dunia. Apatah lagi saya kehausan di akhirat nantinya. Di situ dia tobat Pak. Nggak panjang umur, mati. Pelacur ini tadi, tobatnya diterima, masuk surga. Ini Nabi loh yang bersabda. Artinya orang yang menurut kita kotor, ahli maksiat, bergelimang dengan dosa, belum tentu masuk neraka. Nah kita yang rasa-rasa udah kayak malaikat dan jadi panitia surga ini Pak, belum tentu kan masuk surga. Makanya saya jadi ingat cerita Gusmi. Gusmi itu ulama besar Pak, keluarga besar Pondok Pesantren Peloso Kediri, Al-Maghfurlah Gusmi. Beliau berangkat ceramah pengajian, di pinggir jalan ada cewek lagi menawarkan diri, jobong Pak. Kata si Gusmi, kata Pak Yai, Mbak lagi jualan? Iya. Udah naik. Wah, saya pikir si jobong rezeki nih, mobil mewah. Di mobil dia nanya, mau diajak kemana Om? Mau ke Novotel atau kemana? Ikut aja. Bahasanya kan begitu, ikut aja. Ikut. Ternyata diajak pengajian akbar. Dia ngelihat jamaah ribuan, gemeter ya Pak. Kata Gusmi, udah nggak usah gemeter, tapi kamu tunggu dulu di mobil. Saya tak turun duluan. Dia langsung ke panitia,
carikan baju sama kerudung. Itu Bu Nyai, istri saya ada di mobil. Cariin baju Pak, kerudung, gua ditunggu orang. Tumen-tumen Gusmi ngajak bini, pikir orang kan, ngajak Bu Nyai. Begitu turun mobil, ratusan orang berebut, ibu-ibu ciumin tangan Bu Nyai, dipeluk-peluk Pak, dicium-cium. Bu Nyai soalnya duduk paling depan, dikasih minum paling enak, bekas minumnya masih sisa, orang pada minta Bu Nyai minta ya, ngalap berkah tabarukan Pak. Minta minum bekas Bu Nyai, makan enak-enak. Sepanjang pengajian ceramah 2 jam Gusmi, dia menahan tangis luar biasa. Sampai pulang ternyata Gusmi tidak pernah ngasih tahu kalau itu sebenarnya jobong Pak. Taunya orang itu pokoknya istrinya aja Bu Nyai. Sampai pulang diciumin lagi Bapak Ibu, dibawain oleh-oleh banyak. Sudah jalan pulang kata Gusmi, rumahnya mana Mbak? Nanti diantar ke tempat tinggalnya. Diantar ke kos-kosannya. Kata Gusmi, ini amplop saya, sangu yang dikasih panitia dikasih ke dia semua Pak. Dia langsung taubat nasuha, jadi wanita solihah. Itu dakwah yang sebenarnya. Bukan kayak di pesisir selatan. Ada orang Pak, oh atas nama agama rumah makan buka di siang hari bulan Ramadan dihancurin. Padahal kalau kita ngaji bener boleh. Rumah makan tuh boleh buka di bulan Ramadan juga, walaupun siang boleh. Belajar fikih dari mana yang mengharamkan itu? Yang penting sopan, jangan mengen-mengeni. Kalau mengen-mengeni sak di hati Pak, nggak enak. Sekarang kini kita lihat apa, sunlight aja seger banget kayaknya ya. Apalagi lihat es cendol kan, ya disopan-sopanin lah. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya, yang kelima, yang wajib kita membersamai pemerintah itu wal jihad. Jihad wajib atas komando pemerintah. Makanya dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah mengomando jihad, tapi beliau mengeluarkan fatwa wajibnya jihad. Makanya kemudian dari fatwa beliau, komando Bung Karno masuk. Jadi Bung Karno datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari minta fatwa, dia keluarkan fatwa, fatwa diumumkan, Bung Karno umumkan perang lawan Belanda dan sekutu. Maka puncaknya tanggal 10 November 10.000 santri dan kiai wafat meninggal dunia. 10.000 lebih itu Pak, itu santri dan kiai atas fatwa kiai dan atas komando jihad presiden. Jadi satu-satunya orang Indonesia yang bisa mengeluarkan perintah jihad hanya presiden. Jadi kalau kita ikut perintah jihadnya Habib Rizik, nggak masuk, nggak bisa. Ikut perintah jihadnya Abu Bakar Ba'asyir, nggak masuk. Perintah jihadnya Imam Samudra apalagi mati sangit. Ya kayak kemarin tuh Pak, yang di prank sewa register 22 ya, itu mati sangit itu. Yang mati sahid siapa? Petugas aparat negara. Karena memerangi teroris itu kewajiban. Oh, kapan-kapan kita kupas dalil-dalil tentang wajibnya memerangi teroris. Dan gugur karena memerangi teroris itu mati sahid. Seperti petugas imigrasi yang dibunuh oleh teroris Uzbekistan. Bayangin Pak, saking baik sangkanya Densus sama petugas imigrasi, kan waktu sahur. Ya biasa aja karena waktu sahur, kirain orang Islam juga kan itu kan. Ya kita nggak berburuk sangka, ternyata mereka keluar jebol plafon, mereka melakukan penganiayaan. 2 petugas Densus luka parah, 2 petugas imigrasi luka parah, dan 1 petugas imigrasi wafat meninggal dunia. Dan itu gugur, mati syahid di jalan Allah. Karena apa? Khairu qatla tahta adimis sama. Sebaik-baiknya kematian di bawah kolong langit, mati dibunuh oleh orang Khawarij atau kelompok teroris. Makanya yang disebut jihad itu perintah presiden. Saya kembali lagi sedikit lagi ya Pak. Baik, yang terakhir yang wajib bersama pemerintah adalah wal hajj, yakni haji. Haji itu wajib bersama pemerintah. Makanya penyelenggaraan haji nggak boleh kita berangkat sendiri. Kemudian juga sampai di tanah suci penyelenggaraan haji wajib ikut pemerintah tempatan, yakni kerajaan Saudi Arabia. Mungkin segitu saja dulu, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Ambil hikmahnya, ambil baiknya. Kalau ingin ditonton ulang silahkan ke channel YouTube saya nanti, Ustadz Suparman Abdul Karim. Tapi jangan lupa di subscribe ya Pak. Like, share, and comment. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.